Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Teman-teman udah lihat flyernya, Wendy, ada Yosua, terus ada ya, betul nggak? Ya, Glenn dan Ivan Setiawan dan Sansan ya. Nah, biasanya orang yang jadi bicara di depan itu cerita tentang keberhasilan yang mereka udah dapatkan, teman-teman. Tapi hari ini dengan temanya Legacy One More, kita sedang mensupport dan kita pun sedang berjuang untuk bisa One More sampai ke final sprint kita. Ya, jadi kita boleh sambut panggil untuk Glenn Grimaldi Erwin. Nah, saat ini posisinya Glenn sudah confirm Star Club, teman-teman ya. Dan dari Star Club dia sedang mengejar one more-nya untuk sampai ke double Star Club, bahkan PCC, teman-teman ya. Yang kedua ya. Yang kedua Yosua. Nah, Yosua posisi sebagai partner dan tahun ini punya iman, punya kerja keras untuk menjadi seorang AD. Yang ketiga ada Wendy ya, Vin Diesel ya. Wendy, Vin Dieselnya Legacy. Manusia ya. otot Legacy ya. Iya, beliau sedang berjuang dari AAD menjadi AD, teman-teman. Ya. Dan terakhir Ivan Setiawan dan Sansan ya, yang sedang menyelesaikan Premier Club menuju Star Club yang mereka bahkan PCC, teman-teman. Ya, boleh kasih aplaus, kasih semangatnya sekali lagi. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Kita berdiri aja. Kita berdiri. Ya Biar dong. makin tinggi. Hah? Jago dong. Gue gini aja gue. Ya, teman-teman, hari ini kita bakal dengerin dari satu tema tentang namanya One More. Seringkali banyak dari kita kan lihat kalau orang itu hasilnya, betul nggak teman-teman? Tapi yang saya yakin setiap hasil yang ada itu punya story di baliknya, betul nggak? Hal-hal yang jadi tantangannya. Kadang-kadang seringnya lihatnya apa? Oh, udah bingo, minggu ini Glenn 120 juta. Itu yang enaknya, teman-teman ya. Tapi boleh nggak apa yang jadi harapannya mereka? Apa yang jadi struggle? Gimana cara mereka ngerubah struggle itu jadi satu power untuk mereka nyelesain finish strong di 2022 ini. Pengen denger nggak, teman-teman? Ya. Kalau gitu, boleh siapin buku catatannya, catat apapun ya yang teman-teman dapetin. Kenapa catat penting? Karena itu muscle memory. Waktu teman-teman dengar, teman-teman catat, lakuin di keseharian teman-teman, lu akan punya dapat dampak yang berbeda, teman-teman ya. Thank you buat Ivan, Wendy, Yosua, sama Glenn. Ya. Oke, kita mulai pertanyaannya. Ya, boleh. Kenapa? Maklum ya, MC-nya dadakan. Bilangnya pernah jadi MC. Gue mending bawa materi daripada jadi MC. Tapi bagus gitu. Bagus kok, santai ya, santai. Oke. Nah, pertanyaannya pertama, Edo dulu yang nanya. Apa saya dulu? Tadi janjiannya siapa? Oke, saya mau nanya. Tadi udah janjian gue nomor 24, lu nomor 13 gimana sih? Oh iya. Boleh. Saya nanya 1 sama 3 ya. Short term memory loss nih, maaf. Gak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama ya. Orang teman deket ini ya. Pertanyaan pertama. Nah, teman-teman kan sekarang kalau ngitung hari, ada yang ngitung nggak berapa hari sisa terakhir nih? Ya. Kalau ngitung 2 bulan lah ya, karena sekarang baru awal bulan banget ya. Ya. Sebulan setengah lah. Bulan setengah Nah, ya. katanya 15 Desember harus sudah beres. Oh, ya. Tapi kalendernya hitam semua, udah nggak ada merah ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Di sisa waktu yang ada saat ini, apa sih yang masih kalian tetap kejar dan kenapa harus dikejar tahun ini juga? Oke. Silakan. Dari siapa dulu boleh? Ya udah pegang.
Ini pasti gini ya? Ya. Gini ya? Oke, jadi buat gue pribadi dari awal Prudential ngeluarin jalan-jalan kan. Dari dulu kan yang pertama New York kita tahu nih. Begitu ngeliat PCC, ngeliat Miami. Jadi gue tuh nggak tertarik sama New York sebenarnya. Jadi buat gue pribadi, gue pernah ke sana dan ya menurut gue sih oke lah. Tapi bukan itu gitu yang menurut gue. Tapi nggak tahu ya, jalan-jalan Prudent kan pasti beda gitu loh. Nah tapi begitu gue ngeliat Miami, nah gue tuh seneng gitu loh. Gue tuh seneng Latin gitu loh. Ceweknya seneng ngelatin. Terus pantainya gue suka. Terus gue suka nonton Dexter. Teman-teman ada yang suka nonton Dexter nggak serian Dexter. Nah jadi waktu serian Dexter itu di Miami gitu loh. Terus F1 sekarang ada di Miami yang baru. Formula 1 kan gue emang lumayan seneng banget gitu sama Formula 1. Jadi begitu Miami, gila gue pengen banget, gue pengen foto dulu waktu gue pernah ke Monaco dari Prudential sama si Arya, gue tuh belum suka F1. Jadi gue nggak foto-foto di tracknya gitu loh. Padahal gue lewat gitu. Nah gue jadi menyesal. Nah gue pengen sekarang di Miami itu gue bisa foto di sana di tracknya. Jadi gue langsung begitu Miami, gue langsung bergetar dan gue dari awal langsung bilang ini tujuan gue bukan New York tapi Miami. Personal banget. Nah dari situ gue tulis ini. Kan gue pernah belajar Law of Attraction ya dari si Robbie October. Nah dari situ gue praktekin juga karena tahun lalu gue praktekin juga setelah ketemu lu tuh dok. Ya tahun ini gue praktekin juga jadi gue tulis Law of Attraction yang gue Glenn School 2022 PCC Miami. Jadi kenapa sih gue tadi kan pertanyaan lu kan masih lu kejar dan kenapa kan? Karena gue reason sebenarnya dibalik dari PCC-nya itu juga ada buat anak gue. Nah, gue tuh baru teman-teman kemarin ngobrol-ngobrol sama Cisyam juga ya dari Ray. Kalau lu belum bisa bikinin perut cerah buat anak lu, then something's wrong, gitu loh. Dan buat gue pribadi, gue baru tahun ini bikin buat anak gue gitu. Tahun lalu, gue kayaknya masih mikir loh ini bisa nggak ya gue bayarnya gitu loh. Nah tapi tahun ini gue buletin untuk gue bikin perut cerah buat anak gue dan dari PCC ini gue bisa sisihin uang salah satu buat bikin dia sekolah. Gue tulis di sini ya sekolah buat sekolah di Australia dan liburan ke Singapura. Itu yang gue mau gitu loh buat anak-anak gue gitu loh. Nah tahun depan gue pengen kita cruise ke Singapura gitu loh karena gue tahu anak-anak gue pasti suka gitu. Nah itu jadi gue masih kejar ada personalnya juga buat gue sama ada buat keluarga gue. Nah itu yang gue lakuin. Kenapa gue masih ngejar bahwa harus tahun ini achieve PCC. Apakah bisa? I don't know. Itu karena semuanya 50-50. Tapi kalau gue nggak kejar, itu pasti 100% nggak akan dapat. Jadi gue pasti akan terus kejar sampai akhir. Bahkan ya orang lain mau liburan, revenge holiday, buat gue nggak ada gitu loh. Jadi tetap aja gue sih, kalender kerja gue sampai 31 Desember. Gitu. Kalau kita kejar, memang bisa menang. Bisa ada tadi juga untuk enggak ya. Tapi kalau udah nyerah, udah pasti 100% udah capai, betul nggak? Ya. Nah, silakan boleh diterusin nama Joshua mungkin pertanyaannya. Pertama kali sih. Pertama kali ya. Jadi deg-degan banget, parah. Enggak, lagi kering. Jangan dipegangin gini kok nanti keringetan beneran. Oke, kalau buat goals Joshua di tahun ini mungkin goals yang Ko Glenn, Ko Wendy, Ko Ivan semuanya udah pernah achieve sih. Cuman buat Joshua ini baru pertama kali dan ya doain ya semoga tahun ini bisa achieve promosi AAD. Kenapa Joshua kepengen banget AAD di tahun ini sih sebenarnya? Aduh jadi emosional gini ya. Kan? Karena satu hal sih yang utama ya pasti pengen bikin papi mami bangga. Kuat banget ya. Buat papi mami bangga. Terus ya yang kedua ya ngasih pacaran. Jadi kan ya biasanya kalau pacaran ada goalsnya nih ya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Pacaran yang lebih intim lagi gitu maksudnya ya. Itu dan dia pasti harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi start dari goals yang paling dekat dulu adalah achieve AAD dulu, bikin tim dulu. Itu.
pertanyaannya tadi belum dijawab. Dan kenapa harus dikejar tahun ini? Oh. Nah, itu tuh belum tuh tadi. Karena itu pengen secepat-cepatnya bikin papi mami bangga. Terus yang kedua kayaknya udah kelamaan deh. Soal berdiri partner, 1 case, partner 2 case. Kepengen gitu, kali-kali naik gitu, jangan partner partner terus gitu ya. Gitu sih. Teman Glenn dan Yosua dong. Sekarang silakan Kak Wendy. Black Adam loh hadir di Legacy. Black Adam. Target gua sih tahun ini memang gua pengen mengembalikan lagi kebiasaan gua waktu join Legacy ya gitu, waktu 2017, 2018, 2019 gitu. Sebenarnya gua awal tahun ini target gua sih cuma itu gitu. Karena gua merasa tahun lalu itu gua benar-benar tidak melakukan apa-apa dok gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ada alasan juga dalam diri gue karena masih COVID dan lain-lain, dan gue waktu itu benar-benar merasakan yang namanya gue nggak kerja pun income masih ada, udah gitu gue masih dapat satisfying dari ngasih servis nasabah. Menurut gue teh 2 tahun kemarin tuh benar-benar zona nyaman banget sih gitu. Jadi itu juga yang gue pelajari dari tahun kemarin itu ya, kita nggak bisa terlalu lama di comfort zone ya gitu. Dan gue awal tahun ini tuh memang gue pengen melakukan sesuatu yang berbeda dari 2 tahun yang lalu, dengan cara ya gue mengembalikan kebiasaan gue lagi yang baru gitu. Itu tuh yang kebiasaan gue yang udah kemarin sempat terbangun, sempat hilang 2 tahun ya gue pengen balikin lagi lah sekarang gitu. Nah, dengan target gue mengembalikan kebiasaan ini ya puji Tuhan, gue bisa melihat lebih apa ya, hilalnya udah kelihatan nih gitu, si Ade itu udah kelihatan gitu. Jadi cerah gitu kan. Jadi memang kalau gue lihat memang benar ya. Jadi kalau kita prosesnya bagus, hasil tuh pasti ada gitu loh. Jadi gue rasa ya, gue yakin ini kebiasaan gue udah mulai kembali lagi ya. Mungkin awal tahun gue masih terlalu rurusuhnya belum ada gitu. Nah begitu kemarin waktu bulan Mei Juni baru mulai terasa rurusuh, dan sekarang lebih gelo deui gitu kan tuh jadinya ya udahlah tuh, jadi gue jalanin aja terus dong lah gitu tuh. Jadi ya itu aja sih. Jadi alasannya pertama karena habit. Betul. Artinya yang bikin Cowen It, pertanyaan tambahan ya kalau gue lihat, yang bikin dia seneng tuh karena dia produktif. Gue seneng sebenarnya gue seneng melayani dok gitu. Tapi gue sadar, gue nggak bisa ngelayani orang kalau gue nggak produktif, benar nggak? Wah, bagus ya. Gitu ya, gitu di situ juga sebetulnya gue, oh iya ya, gue ternyata seneng loh melayani orang, gue seneng dengerin orang ngobrol. Tapi kalau misalkan guanya nggak selling, guanya nggak ketemu orang rekrut, ya gimana bisa gue dapetin itu gitu kan dok? Ya. Gitu. Dari sini kita lihat bahwa polanya benar, hasilnya benar teman-teman ya. Kadang-kadang boleh kita lupain sejenak goals-nya, tapi berfokus sama sistem yang bikin kita maju. Salah satunya 40 days, seperti perhitungan poin adalah ya, cara Koko untuk bisa punya habit ya, Koko bener nggak kok? Dan surprisingly ternyata dari poin tersebut, habit tersebut, terciptalah angka yang sedikit lagi ada ya kok ya. Amin. Kasih aplaus teman-teman buat Kak Wendy. Dan kenapa harus tahun ini? Gue mah simpelnya gue nggak mau nyerah aja sih dok. Gitu. Jadi maksudnya gue nggak mau kayak 2019, gue begitu udah dapetin double, gue berhenti gitu loh gitu. Soalnya yang namanya kita nuai itu kita nggak tahu kapan. Jadi kalau lu berhenti nabur di akhir tahun ya lu bisa nggak nuai di awal tahun depan ya gitu kan, gue gitu loh. Jadi gue mau pengennya ya gue nggak berhenti aja sih gitu tuh. Jadi ya gue jalan terus aja. One more ya Pak ya. One more. Keren. Nah, terakhir Bruce Lee, ayo Bruce Lee. Ivan Lee. Ya, Oke. Gimana dok? Pertanyaan sama kan? Sama. Oke. Tadi pertanyaan kenapa harus hari ini? Harus sekarang? Dan goalnya apa gitu yang masih pengen dikejar? Deg-degan, jujur deg-degan ya kalau ngomong goalnya apa. Dari awal tahun kita berdua udah ngobrol sama Ingrid ya, sama Sansan istri gue. Iya, tepuk tangan dong buat bini gue. Yang
menemani gitu ya. Kita sering ngobrol, sering diskusi ya ini makanya gue juga encourage kalau bisa jalanin couple really great gitu ya, karena ini bisa sangat jadi mendukung gitu ya. Nah, kita ngobrol, kita pengen 3M. Menjaga jarak. Betul. Satu lagi cuci mulut. Enggak ya, 3M. 3M itu apa? Ya, kita udah bikin goal, oke kita perlu kejar double star club jualan, kita perlu dapat star club leader. Kenapa gitu kan ya? Dan kenapa masih tahun ini? Sebenarnya nggak ada goal yang gimana, maksudnya harus pribadi banget, enggak dok. Cuman buat gue gini ya, kalau gue pribadi ya, gue nggak suka, gue takut kismin, miskin, karena nggak nyaman buat gue. Gue pengen punya hidup tuh punya banyak pilihan. Yang tadi Cisiang ngomong ya, mungkin yang kelas partner belum dapet ilmunya tadi bener. Kalau apa ya? Kalau dia ngomong apa yang bagus tadi tuh? Kalau kita pengen punya banyak waktu, kalau kita pengen hidupnya enak, kita perlu bayar harganya dari sekarang. Nah itu yang jadi masukan buat diri gue sih dok. Jadi samping dengan kita achieve itu, kita udah ngitung-ngitung itu kan dapat income sekian ya, rumah nanti lunas, punya lifestyle oke, punya mau sekolahin anak di mana bisa. Nah itu benar-benar jadi apa ya, tujuan buat kita berdua lah dok. Gitu. Aduh. Oh ya tuh, man to man. Jadi itu ya Van ya, dari segi kenaikan income yang tetap kita bisa memberi lu banyak pilihan, betul nggak? Betul. Sama ada satu kalimat prinsip yang mungkin teman-teman bisa pakai lah. Ini kalau kita belum bisa jadi yang paling number one gitu ya, kita belum bisa jadi yang super atau tapi jadilah orang yang paling ditakuti di seluruh dunia dok. Orang yang tidak pernah menyerah. Gue pegang banget prinsip itu. Udah beres kan? Udah beres hari ini. Menyadari nggak ternyata orang itu kan sebenarnya kalau di Prudential achievementnya sama ya, promotionnya, Star Club-nya kan nggak satu ke New York, yang satu ke Ciamis kan enggak ya, sama semua bener nggak? Tapi maksudnya dengan goal yang sama, dengan tujuan yang si Prudential kasih, itu tiap orang ada maknanya beda-beda teman-teman. Ada yang maknanya karena dia melakukan untuk anaknya dan senang jalan-jalannya. Ada yang ngelakuin karena orang tuanya, pengen banggain orang tua dan dia ngelakuin buat pacarnya nih, cuit gitu ya. Kok Wendy goalsnya apa? Goalsnya dia adalah karena pengen balikin kehidupannya ke yang produktif, yang keluar dari ketidaknyamanannya, punya habit yang lebih baik lagi, dan tanpa sadar hasil ngikutin teman-teman. Dan yang ini dari sisi finansial. Ya, jadi reasonnya benar melakukannya buat orang lain teman-teman. Menurut saya itu ngasih energi yang kuat ya, kalau kita ngelakuinnya buat orang lain. Betul ya. Nah sekarang Cimarinnya nih, silakan tanyain ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih ya, deg-degan nggak? Kita pengen tahu ya jawaban dari opa-opa ganteng di depan ya. Ya, apa yang membuat kalian bisa bikin terus berharap agar tujuannya tercapai? Coba ulangi. Apa yang membuat kalian bisa bikin terus berharap agar tujuannya tercapai? Susah. Kok gue kayak nggak baca itu? Kok beda kayaknya kemarin? Sebenarnya kalau untuk bikin berharap ini bisa tercapai sih sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman yang lalu ya. Jadi kayak tahun lalu gue selalu berdoa dan melakukan sih intinya. Nggak pernah berharap yang pertama ya jangan sama manusia lah. Jadi tadi gue udah cerita juga di kelas Super Sales gitu bahwa sebenarnya actually kalau kita berharap sama satu orang ini nih, kalau closing gue bisa bikin gue jadi PCC. Nah gue nggak pernah lakuin itu gitu.
Tapi gue tetap melakukan hal-hal yang memang biasanya gue lakukan. Jadi memang ya itu bantu orang aja, telepon orang aja, cerita aja. Jadi terus berproses. Ya, jadi daripada banyak mikir, menurut gue mending banyak melakukan gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh di otak, aduh ini bisa closing nggak ya gue? Ini closing gede atau kecil ya? Nah itu gue nggak pusingin gitu loh. Kayak kemarin gue ke Jakarta tanpa tentu jadi orangnya ambil juga gitu. Dan akhirnya begitu gue datengin, gue ceritain, tadinya mau ngambil cuma 50 juta, jadi ngambil 7 juta. Wow, gitu. tepuk tangan dong. Ya. Terus kemarin dia sempat ada pendingan kurang lebih 600 juta API. Oh. Jadi maksudnya gue datengin orang, dan di pending, dia ngomong kayaknya belum tahun ini, 600 juta. Tapi apakah itu bikin gue berharapan gue hancur? Enggak juga. Gue tetap lakuin bagian gue cuma bilang oke, kok nanti kalau ada yang baru dari Indonesia, gue bantu untuk jelasin ke kepalanya mencicil gitu. Oke, kata dia. Tapi bukan berarti gue berharap sama satu orang ini untuk gue bisnis kan. Gue telepon orang lagi, yang lain gue ketemu orang lagi, dan kemungkinan ya ada closingan lagi nih yang bakal lumayan besar gitu loh. Nah gue nggak tahu tapi apakah bakal closing atau enggak kayak lagi. Tetap yang tadi 50-50 kan. Tapi harapan gue itu sama Tuhan, dan harapan gue itu akhirnya sama diri gue sendiri yang tetap gue improve, gue datang training, gue lakuin bagian gue aja gitu loh, telepon orang, calling day, itu aja gitu, yang mundane bahasanya, yang membosankan. Gue cuman fokus sama apa yang hari-hari ini gue lakuin dan membosankan sekali. Nggak keren gitu loh kalau kelihatan orang, ngapain sih di food court atau di mall, telepon, nggak keren sama sekali gitu. Tapi hal yang mundane itu, hal yang bisa dari berdasarkan pengalaman gue kemarin-kemarin ini, itulah membawa gue sampai ke titik hari ini yang punya ada achievement gitu. Jadi tetap aja nilainya di situ. Jadi kalian lebih berharap Tuhan dan melalui proses itu akan mendapat hasilnya. Bukan berharap ke satu orang itu, belum tentu kan orang itu tidak berharap pada prosesnya hasil yang Tuhan ya. Oke, gimana dengan Yosua? Kok kalian, lu gak usah ngapa-ngapain juga, lu udah keren kok. Jadi bukan apa yang lu lakukan. Ini gimana sih? Dari tadi udah pegangan tangan, udah puji-puji, aduh. Agak jijik ya, lama-lama ya, Ci. Apa yang membuat gue masih berharap ya, Ci? Salah satunya, sebenarnya satu hal simple banget sih, karena masih ada waktu. Gitu. Karena Tuhan masih kasih kesempatan buat Yosua, ini masih ada waktu buat menyelesaikan race-nya Yosua sendiri ini. Ya, that's why Yosua masih berharap buat achieve itu semua. Terima kasih. Jarang-jarang ditepokin karena hal-hal keren gitu ya. Terima kasih Ko Edo. Ya itu sih, terus sama belakangan ini tuh kan ya benar-benar thank you banget sih buat Legacy juga, buat Ko Edo yang udah dan timnya gitu yang mengundang orang-orang hebat datang ke Legacy. Biasanya Yosua kan selalu duduk gitu ya dan mendengarkan. Menurut Yosua ini di akhir-akhir ini ya mungkin Yosua juga baru dikentutin sama Tuhan gitu ya, baru disadarkan gitu ya sama Tuhan, ayo Yosua lu teh maju gitu. Ibarat waktu itu Yosua ingat Korigo tuh pernah ngomong di 40 Days Challenge bahwa Tuhan tuh udah gak sabar banget buat kasih hal yang manis, hal yang baik buat Yosua. Kenapa? Elunya yang gak mau ngambil itu hal yang manis itu teh. Dan belakangan ini tuh di Legacy speaker hebat-hebat banget, keren-keren banget. Terutama sih waktu kemarin tuh bener-bener Yosua teh kesentil banget pas di Kogama. Waktu itu Kogama sempat datang terus sharing di sini dan bener-bener ngedengerin bahwa adanya orang udah sehebat itu juga masih melakukan hal-hal kecil yang kayaknya waktu awal tuh Yosua pikir ini mah cuma hal-hal yang agent ece-ece lakukan lah gitu. Ternyata sampai udah seorang Kogama juga dia masih melakukan hal seperti itu. Dia masih follow up tiap bulan, gak diwaro juga, dia terus ngechat gitu. Halo Om, apa kabar? Gak dibales berapa bulan. Even ya leader Yosua sendiri juga melakukan hal itu. Dan terus Yosua kepikiran ya, kenapa Yosua nggak melakukan hal itu. Dan dari hal-hal kecil yang udah dilakukan sama orang-orang yang udah sharing itu, ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang kita juga sebelumnya mungkin nggak pernah kepikiran. Yosua makanya waktu kemarin sempat banget dong diajak sama Ko Edo ke Jakarta dan bersyukur bisa sih datang ke Jakarta ke MRT Group ya Ko ya, ke tempatnya Ko Ferry. Terus di situ ngelihat kalau kita kan tadi promosian teh satu case gitu ya. Waktu kemarin dibahas tiba-tiba oke, kita mau bacain promosi produksi
di minggu ini. Ya, kita mulai ya dari yang paling sedikit dulu. 3 case. Hah, 1 case yang mana? Udah nggak dibahas. 1 case, 2 case udah nggak dibahas. Udah langsung 3 case. Dan yang closing 300 juta, 200 juta, bukan cuma 1 atau 2 orang. Itu kayak bisa ada belasan orang closing tuh ratusan juta dalam waktu 1 minggu. Ya, hal itu sih membuat Yosua kayak, udah nggak ada yang nggak mungkin, lakuin aja, one more. Ya, bagi Yosua tidak boleh pantang menyerah ya Yosua ya, harus one more. Terus follow up, orang-orang yang biarpun udah nolak juga tetap aja ya, one more ditolak tetap aja one more lagi ya. Follow up, thank you ya. Oke, sekarang Wendy. Oke, tujuannya sih sebenarnya gue cuma pengen nunjukin ke orang-orang aja sih, kebiasaan baik itu ya jangan sampai berhenti gitu. Soalnya banyak orang-orang di luar sana itu banyak yang perhatiin kita loh gitu. Meskipun maksudnya perhatiin baik itu personal ataupun secara perusahaan legacy di sini gitu. Karena gue waktu itu ingat pas lagi sharing di Dokter Jati ya waktu itu ya. Mereka tuh sampai kemarin itu tuh tetap masih merhatiin legacy loh gitu. Jadi buat mereka itu tuh kita tuh sebuah komunitas yang wow gitu ya, di mana agent konven dan syariah itu bisa maju bareng-bareng gitu, bisa ngegas bareng-bareng gitu loh. Jadi ya gue bilang sebenarnya kita disatuin sama ya value-nya Pak Andre gitu kan. Nah di situ tuh buat gue value-nya Pak Andre ya salah satunya ya kenapa yang bisa gue tangkap ya kita udah dikasih sama Tuhan segala sesuatunya, ilmu segala macam, kalau nggak dipakai kan jadinya ini ya mubazir gitu kan. Jadi ya kita harus lakuin apa yang udah kita punya ya kita lakuin lah gitu. Nah hasilnya gimana nanti lah. Soalnya yang penting kita jalan dulu. Kalau memang Tuhan mengizinkan, memang sudah waktunya, udah pasti dikasih. Gitu, gue mau percaya itu. Jadi ya yang penting ya kita lakuin aja bagian kita gitu. Wow, tangannya dong. Jadi penting banget ya buat kita berada di komunitas yang positif ya. Jadi kita lagi drop, kita lagi down, tapi komunitas bisa bikin kita jadi semangat lagi ya Wen ya. Dan yang penting proses sekali lagi bener ya. Ya oke. Gimana dengan Iva? Harapan ya. Gimana maksudnya supaya masih tetap punya harapan gitu kan, benar banget kata Glenn ya, kita jangan pernah berharap gitu ya sama manusia gitu ya, tapi gue sangat percaya gini, kenapa gue masih bisa berharap akan adanya masa depan, karena sesimpel kita tuh nggak akan pernah kehilangan yang namanya masa depan teman-teman, karena masa depan tuh adanya di depan. Bener kan? Masa belakang? Ya, adanya di belakang. Selama kita fokusnya ke depan, ya teman-teman ya, kita akan selalu punya masa depan. Dan gue sangat percaya dengan ada yang namanya musim kehidupan. Jadi gak usah pusingin orang lain teman-teman. Sadari titik kita saat ini, aware gitu ya, kita saat ini ada di mana. So kalau memang saatnya ini musim perlu berjuang, kita berjuang. Kalau saatnya ini kita musim perlu menabur, kita menabur. Saatnya kita perlu banyak planning dulu, ya kita perlu planning dulu teman-teman. Buat kita bergerak bisa lebih maju. Jadi gue sangat percaya sih Dok, itu. Makanya akan selalu ada 3 jawaban kan, dari nasabah maupun dari Tuhan. Dari Pru juga. Dari Pru juga. Either yes, no, atau nanti. Ya wait. Jadi itu sih yang gue percaya Dok. Berarti kalau dari Koko Ivan, masa depan di belakang nggak ada ya? Gimana sih? Gue ngomong nggak ngerti. Lo dulu SD-nya naik kelasnya ngasih parcel ya dulu ya? Gue cuma nangkepnya itu doang. Oh gitu. Belakangnya gue lupa. Yang penting lo pas gini, nah itu cukup, udah cukup. Gue cuma ingetnya itu doang. Belakangnya gue lupa. Coba Tapi kalau gue sih ya, gue ngerasa dari mereka satu kata sih dengan namanya fokus sama yang bisa dikontrol. Ya, seringkali naruh harapannya di hal yang kita nggak bisa kontrol. Nasabah pas kita trial closing nih, jadi Ci kita mau bantu ajuin dulu. Itu kan
hal yang bisa kita kontrol, punya keberanian untuk nanya. Yang nggak bisa dikontrol apa? Nanti dulu deh Edward, nah itu nggak bisa dikontrol. Karena kita naruh harapannya dia tanda tangan, makanya orang kecewa. Nah tapi yang namanya produktif, itu naruh harapannya bukan di orang seperti itu. Tapi just do your best. Pernah nggak teman-teman ya, ketemu orang, prospek atau rekrut, hasilnya nggak sesuai harapan, tapi pulang-pulang lu tetap semangat, pernah nggak? Itu produktivitas teman-teman. Ya, betul. Ya, dan yang tadi Yosua bilang, selama masih ada waktu, ya punya waktu, semangat ada, waktu berapapun cukup teman-teman. Ya, kebayang nggak hari ini Jimmy Bastian bingo 740 juta? Ya, kebayang nggak ya? Saya API nih 10 juta nih, kayaknya gue Star Club nggak mungkin gitu ya. Tiba-tiba closing 740 juta, suddenly Star Club beres kalau issued gitu ya. Ada Koiwan yang tiba-tiba 300. Ya. Tapi ada dong orang di luar sana di agensi di Zimbabwe gitu ya. Aduh, tinggal 2 bulan 300 juta lagi bisa nggak ya? Kok Iwan minggu ini 300 juta loh gitu ya. Bisa gitu teman-teman. Jadi produktivitas bukan 1 tambah 1 jadi 2, tapi 1 tambah 1 tidak terhingga teman-teman. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, saya yang nanya ya? Ya, oh betul. ya. Biar nggak bosan kita dari Ivan dulu baru ke Glenn ya. Oke, dari Ivan dulu. Pertanyaan ya, nah Ivan ceritain dong apa yang lu lakuin berbeda dalam 2 bulan terakhir ini dibandingin dengan awal-awal tahun. Ya. Yang sering kerasa nih, ya ini dulu. Awal tahun ya masih Januari ya. Anehnya makin waktunya mepet, ada orang-orang yang makin semangat. Pernah ngerasain gitu nggak? 3 bulan lagi yuk, bisa yuk ya. Kenapa nggak dari awal tahun? gitu. Tapi kan sekarang sisa 2 bulan. Dan saya mau bilang bahwa dunia sales bukan garis lurus. Anything can happen gitu kan. Nah tapi pertanyaannya cara apa yang Ivan pakai 2 bulan terakhir dibandingin 10 bulan yang sudah terlewati. Gitu bro. Oke. Ini rahasianya ya Dok ya. Jangan bilang-bilang ya. Rahasianya nggak ada yang berbeda. Benar. Enggak beneran. Nggak ada yang berbeda, seriously. Tapi yang berbeda. Jadi ya kalau mau cerita sebenarnya kan panjang, tapi make it simple, make it short adalah yang berbeda tuh peperangannya buat yang kita alamin berdua tuh selalu di mindset. Dari 2-3 tahun belakangan ya semenjak COVID terutama itu ada di mindset situ. Jadi yang berbeda adalah perubahan mindsetnya yang terus dengan sengaja kita tumbuhkan, diusahain dengan berbagai masalah atau tantangan yang datang, kan kita mengeluarkan yang namanya respon, ya kan, attitude kita gimana tuh waktu ada masalah. Jadi yaitu yang paling berbeda pertumbuhan dari segi mindsetnya. Nanti akan kerasa kalau kita punya mindsetnya udah di set, gitu, mind yang kita set udah bener, hal yang sama pun yang kita lakukan gitu kan, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi gitu dong. Emang mindsetnya yang beda apa kan awal tahun sama akhir tahun? Awal tahun, oke, di mindsetnya ya. Di mindset itu apa ya? Seolah-olah kayak yang tadi Cisam bilang, Koriko tanya, seolah kayaknya gue udah cobain melakukan hal yang sama, kayaknya kerja keras, tapi kenapa belum ada hasilnya? Ya sometimes kita selalu bertanya-tanya kan, padahal ya mungkin jadi terus kadang ke distract, wah lihat ini si closing sini, aduh, jadi pikiran gitu ya. Sometimes kita malah jadi fokusnya di situ kan. Padahal kita punya ladangnya kita sendiri, kita punya waktunya sendiri dan waktunya Tuhan. Yang tadi kita bilang kan ada 3, either lu bakal gua kasih sekarang, enggak sekarang, tunggu. Nah, yang tadi Cisam yang bilangnya kapasitas, tadi siapa yang bilang kapasitas kita diperbesar, ya mungkin salah satunya itu dong, dari segi mindsetnya dulu dong, gitu. Itu sih. Thank you, Van. Udah ngingetin dari sisi mindset ya. Iya. Oke, kasih plus buat Ivan. Kan Koen. Buat gue di 2 bulan ini, apa ya? Mungkin gue lebih berusaha buat lebih
cuek dalam hal ini ya, trial closing ya Do ya. Karena buat gue pribadi itu kesulitan gue di bisnis ini adalah trial closing gitu. Gue dari dulu itu problem gue di trial closing lah. Kayaknya mungkin di sini juga banyak yang ngalamin mungkin ya. Gitu. Jadi mungkin mungkin sampai tengah tahun gue lebih enjoy ke bangun hubungan gitu, gue ngobrol segala macam. Nah di berberani ini ya gue berusaha buat lebih tajam di trial closing sih gitu. Karena menurut gue ya harus diusahakan ya si closing itu memang ada beberapa orang yang oke, tapi gue belajar dari Ko Victor juga, kita itu pengen ngajak orang itu buat ngambil keputusan gitu loh. Bukan jual dedet ya. Gitu. Nah itu gue mengubah mindset antara jual dedet dan memaksa orang mengambil keputusan itu cukup lama Dok. Gitu tuh. Jadi buat gue itu trial closing ini memang adalah salah satu proses yang menurut gue cukup seru buat gue pribadi. Nah, panggungnya ya di sini tuh. Jadi gue merasa mau kapan lagi nih? Gue kalau nggak praktekin, kalau nggak nyobain di akhir-akhir seperti gini ya, gue nggak ada waktu lagi gitu Dok. Jadi maksudnya di sini juga gue menganggap itu sebagai kesempatan buat keluar dari comfort zone gue, buat nyobain trial closing ya. Gitu. Jadi secara teknis Ko Wendy ada bener-bener ngelakuin yang beda ya Ko ya. Yes. Lu tahu nggak dulu waktu gue agent, Ko Victor suka cerita. Dulu si Edo datang pakai baju SMA. Ya terus gue tanya ke dia, kok gue susah closing? Terus dia bilang, lu harus cobain trial closing. Gak tahu Ko Victor ingat apa enggak. Malamnya gue trial closing. Ya nama incinya siapa? Ci Ali. Beneran gue lagi program namanya Ali ya. Nah nama satu rumah makan mie ya. Udah gitu gue trial closing, bingo lu kok. Oke. Pakai cara Ko Victor. Nice. Sampai hari ini nggak dibayar premi pertamanya. Ya nggak apa-apa, kan gue udah fokus sama yang bisa gue kontrol. Bener nggak? Ya bener. Tapi gue belajar dari Ko Victor. Yes. Jadi nggak salah ya? Nggak salah. Nah, Ko Wendy emang dulu nih, sebelum 2 bulan terakhir nih, lu kalau trial closing gimana kok emang tadinya kok? Sama sekarang ngomongnya gimana emang bedanya? Gua mancing supaya dianya keluar kata, gua harus ada tangan di mana, Wen? Oh, gitu. Oke. Gitu tuh. Jadi itu gue perlu ngapain lagi, Wen? Gitu. Nah yang kayak gitunya kan? Oh harus sampai ke situnya. Iya, kan itu tes butuh waktu ya Do ya, gitu. Ya. Betul. Yang sekarang minta KTP langsung. Oh. Gitu, langsung KTP. Ngomongnya gimana kok masa tiba-tiba minta KTP lu dong? Kemarin tuh Ko Victor tuh cerita yang pakai caranya Koko lu Denis Chua. Minta KTP lu dong. Gitu. Oh papi ya. Ya, long story short ya, begitu udah gue jelasin, dianya udah ngerti, ya gue cuma bilang, oh gue di sini itu tugas gue cuma buat ngambil info KTP dan info kesehatan. Kesehatan tadi udah ya kita wawancara sebentar. Sekarang boleh nggak gue minta KTP lu? Sambil manjangin tangan gitu, udah gitu kata Ko Victor liatin matanya. Oh iya. Tapi kali Kan bisa, coba dulu. Jangan membuat gerakan-gerakan yang membuyarkan. Terus respon orang yang ada tidak mana nih waktu lu mengubah cara lu dong. Ya. Tapi enggak loh Dok. Tapi ternyata yang nggak nyaman di kepala doang kan. Waktu udah gini, oh iya Wen boleh. Betul. Ternyata yang nggak nyamannya cuma di gua Dok. Gitu. Orang mungkin ternyata biasa aja loh buat mereka. Dan sekarang kayaknya mencuat harus kita lebih. Coba lihat siapa yang udah dijaga hubungan cuman belum diminta KTP kok. Ya. Coba 2 minggu kayaknya 300 bisa loh. Ya. Bisa loh kok. Gue yakin bisa. Ya. Gitu ya. Gitu. Enggak. Oh, enggak. Enggak kayak Stephen Chow, enggak. Gue benar-benar ini. Takut di people's elbow.
Tapi orang kalau diajak ngomong sama Ko Wendy senang. Gue pernah di Mandarin satu kamar berdua sama Ko Wendy queen bed loh. Lagi warna dikasihnya queen bed berdua sama dia sekamar. Sempit. Tapi maksudnya orang dia maksudnya gini loh, mengumpulkan keterampilan gimana? Waktu lu bisa ngajak ngobrol sama kita. Wen ngerjain apa? Asuransi. Ya nggak gini. Gimana asuransi rame nggak? Itu kan pasti orang nanya gitu karena senang sama pribadinya Ko Wendy. Bener nggak? Ya. Itu keterampilan yang perlu diasah. Karena kebanyakan di luar sana ada yang ketika orang ngomong, oh asuransi, langsung duduknya gini misalkan ya. Tapi waktu lu ngomong, orang tetap nyaman sama lu. Itu kan keterampilan yang perlu diasah, bener nggak? Gitu. Ya jadi dia pasti bangun hubungan sama orang yang bagus teman-teman. Ya. Nah, ada lagi kok selain itu? Udah cukup. Oke, kasih aplaus teman-teman sama Ko Wendy. Joshua sekarang nih, 2 bulan lagi gimana nih Yos? Kan yang sudah dilakukan berbeda kan, sama apa yang mau dilakukan dulu. Dulu tuh struggling banget di awal kali ini, siapa lagi ya. Joshua kan kebetulan udah jalanin produksi satu serius mulai fokus tuh akhir tahun 2020. Jadi 2021 tuh semua kontak yang Joshua kenal gitu ya, teman-teman Joshua, lingkungan kampus, teman-teman SMA, teman-teman kebetulan dari SD, SMP, SMA sama terus ya tempatnya, jadi ya orangnya itu lagi sih. Terus kayak udah hampir semuanya, saudara juga udah dicoba di approach, aduh tapi kok nggak gimana oke gitu ya. Terus di tahun 2022 ini di awal jadi benar-benar kayak ngerasa kayak seakan-akan sudah tidak punya kontak lagi yang bisa dihubung, kayaknya aku hidup di dunia ini udah tinggal sendirian, udah nggak ada orang lagi yang bisa dikontak. Merasakan juga ya. I feel you bro. Ya, mungkin beberapa orang di sini juga pernah ngerasain hal itu gitu. Terus ya karena ikutan training terus gitu, terus ngobrol kok aduh gimana lagi ya, gue harus apa lagi. Terus ada satu momen di mana ya gue dapat kesempatan buat gue kenal lebih banyak orang lagi, dan yang gue rasa ini kayaknya nih orang-orang ini nih punya kemampuan finansial yang lebih oke ketimbang teman-teman gue dulu waktu 2021 gue approach. Karena mereka banyak yang belum punya pekerjaan, ada yang misalkan baru masuk, gaji masih UMR, masih pengennya gue baru punya duit, pengennya gue foya-foya dulu, ibaratnya gitu ya. Belum kepikiran buat planning masa depan finansial. Nah sekarang jadi gue benar-benar nih itu sih semenjak Kogama sih sebenarnya, semenjak Kogama itu tuh benar-benar kontak-kontak yang kemarin udah pernah di approach, yang sebelumnya nggak kepikiran buat gue, ya harusnya gue follow up ya gitu ya, tahun-tahun itu teh, gue follow up lagi semuanya. Terus tiap kali ketemu orang, pasti udah ngomong dulu bahwa ya memang gue ada di Prudential, udah tancap bendera dulu. Tiap kali bikin janji temu, pasti langsung sama sih, kayak caranya Ko Glenn gitu ya. Dari awal udah ngomong, gue di Prudential, gue pengen cerita sama lu. Jadi tidak buang-buang waktu lagi. Terus sama ya udah, mindset gue udah cuman bodo amat, toh Kogama juga, koko semua di sini, cici-cici semua di sini teh, mengalami hal seperti gue, dan yang memberanikan diri. Gue setuju pisan sih sama yang tadi, ketika kita beraniin diri, kita baru bisa lihat hasilnya. Tapi kalau kita nggak beraniin diri buat ngomong, gue pengen cerita sama lu satu hal yang bagus, ya nol kan kemungkinan buat gue bisa berhasil. Ya. Ya setuju sih, memang kadang terlalu banyak asumsi di otak gue kok. Ini momennya belum tepat, belum tepat terus, tapi akhirnya kayaknya momennya nggak tepat terus gitu. Ya sekarang akhirnya gue mencoba untuk membangun momennya gue sendiri, beraniin diri buat ngomong sama dia, ngobrol sama dia, dan surprisingly memang kebanyakan orang tuh welcome kok sama apa yang gue ceritain, mereka mau denger gitu. Dan sejauh ini sih belum pernah sampai diancam dibunuh atau Dilempar belum pernah sih, belum disundut rokok belum pernah kan? Disiram air keras juga belum pernah sih. Gitu. Tapi bagusnya teman-teman ya, maksudnya gini, dengan adanya si komunitas ya, ini Joshua tuh hampir tiap hari telepon gua, ya ngobrol, kok gue mau gini gimana ya, kok orangnya ngomong gini gimana ya, temenin gua yuk, gua naik Grab hujan-hujanan tuh ya sama si Joshua, kita prospek ke rumah sakit aja waktu itu ya. Tapi bagusnya dia banyak konsul, jadi kita bisa bantu ngarahin. Kebayang nggak kalau dia nggak cerita ya, terus dia diem di rumah. Aduh kayaknya siapa lagi. Kita nggak bantu ngejernihin itu. Seminggu, siapa lagi ya nggak ikut training ya. 2 minggu,
Ya, terjadi lagi. 3 minggu, terjadi lagi 4 minggu. Nggak training, overthinking, hipertensi. Lama-lama pasti. Dia tetap training, Ya. betul. Inisiatifnya tinggi. Iya betul, tetap belajar dan tetap training. Atau kebetulan aja pas Kogama yang sharing ya, dia jadi mendapatkan insight gitu, pencerahan gitu ya. Dan pasti yang Karena si Yosua rajin. sekarang lakuin, dulu Glenn, Wendy waktu Ivan, zaman agent gitu juga nggak? Ya. Nah, itu satu benang merah yang kita bisa ambil teman-teman. Ya, betul. Ya. Kebayang nggak kalau lagi down, lagi kayak gitu, terus nggak training, diem di rumah, menyesali diri. Ya kalau lu habis closing 5 case ya, nggak usah tanya leader, Sabtu pagi nih, di mana kok belum datang? Enggak, lu udah pasti datang di depan kantor gitu kan, bener Iya, betul. Nggak usah disemangatin, kalau lagi habis bingung nggak usah disemangatin, udah cukup. Ya, udah cukup betul, ya. Betul. Tapi kan pertanyaannya waktu kitanya lagi nggak oke ini ya, Ya. pilihan apa yang diambil? Nah itu sih pilihan kecil tapi dampaknya gede loh Iya, teman-teman. betul banget. Tunggu aja seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ngambil keputusannya, nggak datang. Ya makin lama tuh makin nurun. Iya, benar. Masih. Training pada saat kita tidak hadir, nah itu. Gitu. Terakhir Glenn. Mungkin kalau gue pribadi dari segi waktu yang berbeda itu karena urgensinya beda ya. Tapi memang dari awal tahun ini gue nggak pernah mikirin kayaknya nanti di akhir tahun bisa gue kejar gitu. Gak mikirin itu. Berapa kalau gue produktif, berapa yang gue bisa hasilin dari awal tahun ya. Jadi pemikiran dari awal tuh udah begitu atau enggak. Kalau gue punya etos kerja yang bagus, kira-kira berapa ya gitu loh. Jadi dari Januari tanggal 2 kayaknya gue mulai. Makanya tanggal 8 itu udah ada closingan yang 700 juta itu kan dari tim. Nah itu karena gue nggak ada libur, gue mikirnya memang nggak ada libur tahun ini gitu loh. Itu sedang mempersiapkan musim berikutnya Glenn. Ya. Jadi kadang-kadang kebiasaan nih, contoh lah, bentar lagi kita yang dapat New York nih, bentar lagi pergi kan, nanti biasanya awal tahun depan. Juni perginya summer. Oh summer ya, oh ya udah oke. Tapi gini, Juni. Oke lah. Antara itulah ya. Dapat dulu nggak? Dapat dulu nggak bener. Kalau Mei Juni. Tukeran duduknya sama Glenn duduk sini. Nah, tapi biasanya ada sindrom orang yang startup. Nah, biasa kalau sindrom orang startup tuh begitu udah pergi liburan, mulainya lagi tuh lama banget. Karena kan panasnya lagi lama. Nah, kalau gue nggak mau ngelakuin itu loh. Jadi dari awal pun, bahkan gue sampai bilang ke Ko Andre, gue minta izin yang Oktober. Itu karena gue udah terlalu overwhelmed urusan Prudential. Dari awal tahun gue nggak berhenti mikirin Prudential. Taunya Tuhan kasih gue COVID. Di Oktober, 1 bulan gue dungdeng. Tapi minimal begitu November kayak sekarang nih, apa sih yang berbeda? Pertama dari segi waktu, urgensinya udah real, udah nyata bahwa ini tinggal, makanya waktu kemarin ada yang ngomong 60 hari menuju akhir tahun. Gue langsung, kayak gue agak ngedek gitu loh. Di pikiran gue tuh, dan bener 60 hari. Tapi ada yang siapa pernah cerita 60 hari itu bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Kalau lu pikir hanya 60 tinggal 2 bulan, itu bisa jadi cepat banget tuh kayaknya. Tapi kalau lu pikir masih ada 60 kesempatan tiap harinya untuk lu ketemu orang, itu jadi lama loh. Itu banyak yang gue share kemarin ada Jimmy Bastian yang closing, gue langsung share di grup AAD gue gitu. Gue bilang anything can happen loh. Itu bisa 1 hari closing 700. Kok Iwan closing 300 juta? Bener gak sih? Anything can happen. Dalam jangka waktu, asal lu tetap lakuin bagian lu gitu loh. Gue cerita sedikit Mike. Menurut gue harusnya Mike yang ada di sini menurut gue ya. Tapi dia baru pulangnya subuh kemarin dari Jakarta. Itu dia bantu join fieldwork 70 juta API kemarin. Ketemu 3 orang. Itu udah 2 minggu dia lakuin berturut-turut. Menurut gue emang seru banget gitu. Jadi 2 bulan ini urgensinya nyata banget. Itu sih yang kalau yang gue lihat kayak final sprint yang tahun ini ya terutama itu gila. Tahun lalu gue buktiin gimana? Gue cuma pengen startup, inget gak? Gue ngobrol sama lu, lu pengen startup mah harus satu Glenn katanya. Oh gitu ya, startup harus ya? Gue bilang. Jadi gue akhirnya jalanin, ngerjain. Tapi begitu akhir tahun gue Desember gue inget banget ada siapa tuh yang sharing yang kita di bawah. Ingat si Ko Andre? Kita di bawah lagi kita online dengerin siapa yang nulis surat.
Surat untuk diri sendiri di akhir tahun. Indra GG ya? Oh Indra Inspiring. Nah Indra Brookman. Indra Inspiring, nah dia suruh tulis surat untuk diri sendiri di 31 Desember. Nah gue tulis tuh surat itu, tapi akhirnya gue lakuin karena gue 2020 nggak dapet apa-apa kan, nggak cuman ya PPC gue dapet, tapi gue bukan itu sebenarnya, kayaknya gue harusnya bisa lebih gitu loh. Tapi 2021 gue bilang, gue nggak tahu dari mana, gue masih kurang lumayan gede untuk dapat ke Star Club. Itu Desember awal lah. Tapi gue lakuin, gue tulis dan gue lakuin, gue bilang anything can happen, gue bilang. Dan akhirnya di 24 Desember 2021 gue closing 600 juta satu case. Jadi gue double Star Club. Tapi anything can happen dari sekarang sampai ke akhir tahun, bener gak sih? So gue punya pemikiran bahwa ketika gue setia sama apa yang gue lakuin dan gue lakuin prosesnya dengan benar, anything can happen. Maksudnya PCC itu gue kurang berapa sih? 1 M guys, 900 juta gitu loh. Itu masih panjang, masih banyak gitu, masih panjang. Tapi anything can happen kalau lu tetap put effort di sana gitu loh. Jadi nggak pernah ada kata-kata di mana oh PCC kejauhan 300 juta untuk AAD masih jauh banget. No. Ya, kita bisa kok. Gitu asal kita mau lakuin bagian kita gitu. Amin. Wah. Tidak terasa di pertanyaan terakhir nih udah mau sampai ya. Ya betul banget. Nah ini terakhir nih pertanyaannya. Menurut kalian pelajaran yang sangat berharga apa dalam final sprint ini? Untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi ke depannya. Siapa dulu yang mau jawab? Kan dari tengah. Oh, dari tengah. Baru nyontek jawabannya. 1, 2, 3. Nah, pelajaran yang tahun ini menurut gua kita nggak pernah tahu ya kapan kita menuai, jadi ya kita harus tabur terus lah. Gitu. Jangan sampai kita udah di Q4, target udah terpenuhi, malah kita jadinya ada pause mentality gitu loh. Ini juga pause mentality ini juga gue selalu ngingetin ke klien-klien gue juga, terutama dalam soal diet ya gitu. Kita tuh nggak boleh ada pause mentality gitu tuh. Jadi yang namanya habit udah kebangun itu nggak ada tombol pause gitu, tetap harus kita lakuin. Sekecil apapun itu tetap harus kita lakuin gitu loh. Gitu. Habitnya harus tetap jalan ya, harus tetap Wen, ya. jalan, Jangan di stop yang ketemu iya. orang. Betul. Gitu ya. Mungkin yang kayak Glenn tadi bilang, urgensinya mungkin beda gitu sama yang udah target sama yang belum. Tapi habit kita tetap harus ya. Bisa jalan terus sih, menurut gue gitu ya. Terus udah gitu, karena itu kejadian di gue tahun kemarin gitu. Gue berhenti habit gue awal tahun ini cukup berat ya untuk nge-starternya lagi gitu loh. Karena gue tahun lalu tidak ada taburan ya awal-awal pasti tuayan susah gitu loh gitu. Terus kedua yang gue belajar juga di final sprint tahun ini adalah yang namanya goal kalau bisa kita share sama keluarga sih, spouse, anak ya. Menurut gue itu penting banget sih gitu. Soalnya gue banyak belajar juga yang namanya goal itu kita harus share sama keluarga, sama anak, dan kita harus minta sama Tuhan gitu. Itu jadi di situ itu gue merasa apa ya, kita teh bukan kerja atas kuat usaha kita sendiri gitu loh, gitu. Kita di sini juga kan kalau teman-teman dibaca di bawah ada connected to God ya. Tuh jadi ya segala sesuatu yang kita rencanain tahun ini dan tahun depan ya tetap harus kita bawa ke Tuhan gitu. Tuh jadi dari situ juga gue pengen tahun depan gue bisa sharing goal gue, bisa menjelaskan maksud goal gue apa, dan gue bisa mendengarkan goal istri gue dan anak gue, dan itu semuanya akan kita bawa kepada Tuhan dan kita akan kerjain squad kita gitu sih. Oh, tepuk tangannya dong. Berat ya, berat. Berat tuh sesuai ototnya ya, family man-nya. Aduh, jadi memang goal tuh harus dikasih tahu ya ke keluarga. Jadi makin banyak yang ngedoain, makin terkabul. Seperti kayak gitu ya. Sekarang siapa nih? Izinkan saya sharing juga. Kalau yang bisa pelajari mungkin banyak hal nanti dari Wendy udah banyak ya. Cuman kalau dari Yosa sharing satu aja sih.
2020 mulai serius, tapi karena baru 2020 akhir, jadi ya memang belum bisa join banget vibes-nya gitu ya. Di 2021 kepengen banget join vibes-nya final sprint, tapi waktu itu effortnya belum ada sama sekali. Jadi kayak cuman di mulut doang, teriak-teriak, wah iya final sprint, ayo come on, semangat gitu ya. Ngikut semangatin orang-orang yang ada di depan gitu. Wah ini yang dikit lagi. Iya ayo semangat ya. Yosua semangat. Dia sama Ko Edo sama siapa. Iya semangat. Pasti AD. Tapi cuma ada di mulut doang gitu. Dan Yosua ngerasa hari ini benar-benar ikutan vibes-nya final sprint-nya baru benar-benar ngerasain, aku tuh ikutan lari loh ini di final sprint. Dulu tuh cuman jadi penonton doang nih di maraton, jadi penyorak doang gitu ya. Ayo semangat, Ko Glenn, ayo kamu pasti bisa. Ko Edo, ayo pasti Star Club apa semua pasti bisa beres. Seakan-akan ramenya ikutan, tapi itu cuma ada di pinggiran doang, nggak ikutan lomba. Soalnya kalau lu nggak ikutan, ayo semangat, lu dipukulin si Iya. Edo. Dan aneh juga ikutan ke kantor Legacy kayak gini datang duduk, tapi dia diem di pinggiran gitu, yang lainnya pada teriak-teriak. Oh Victor dengan ketawa yang luar biasa kerasnya kan, kitanya diem doang gitu, kayaknya aneh gitu ya. Jadi ya udah ikutan. Sekarang hari ini benar-benar ada ikutan pakai nomornya juga ya, pakai mungkin kok Andre waktu Pro Rides ada nomornya kok, ada nomor pesertanya gitu ya. Hari ini Yosua ada di salah satu peserta balap larinya gitu. Tepuk tangan dong. Mau ngajak buat semua teman-teman yang lagi sedang berlari bareng-bareng atau bahkan belum join maraton ini, yuk ikut maratonnya karena itu beda banget rasanya sih. Kalau buat gue pribadi, tadi gue udah mikirin tuh nggak, tapi di tengah-tengah gue hilang blank gara-gara si Yosua bagus banget ngomongnya. Kasih plus dong sekali lagi buat Yosua dong. Gue mau ngomong apa tadi? Tapi gini, intinya kalau yang gue dapetin yang gue belajar buat ke depannya, bahwa kalau kita menyerah itu, kan kita tahu bahwa keberhasilan tuh dari habit, tapi jangan salah juga ada sisi lainnya, kalau kegagalan itu juga karena habit kita juga. Nah, kalau kita hari ini mikir bahwa ntar tahun depan aja lah. Nah, habit tahun depan aja lah, itulah yang bikin jadi tahun depan bakal begitu lagi gitu loh. Nah, jadi kalau yang gue belajar adalah dari tahun lalu, waktu gue ikutin prosesnya dan gue akhirnya dapat apa yang gue mau gitu, bahkan lebih dari yang gue mau. Gue lakuin itu di awal tahun ini kan. Di awal tahun ini gue tetap punya yang tadi Edo bilang bahwa gue terusin aja gitu loh, gak usah berhenti gitu. Habit yang Ko Wendy tadi ceritain juga, dan gue akhirnya tahun ini menurut gue tahun terbaik selama gue di Indonesia. Jadi orang bilang bakal gitu, gue pikir enggak juga. Yang penting kita bisa lakuin bagian kita. Tapi ada hal yang menarik yang berbeda adalah tadi yang Ko Wendy cerita. Gue jadi mikir juga, iya ya tahun ini gue ngelakuin agak berbeda, yaitu gue mulai ngasih tahu mimpi gue ke istri dan anak gue. Tahun lalu, jadi waktu lagi tulis surat ya, jadi gue tuh udah romantis tau nggak di kepala gue, gue udah tulis surat buat Glenn gitu di akhir tahun, Glenn akan bawa ini ke mana gitu lah, ngasih apa buat dia segala macam, dan anak gue ngasih apa gitu. Udah achieve. Tahun depannya begitu kan gue baru buka lagi kan, gue tuh pernah nulis gini gitu kan. Waktu gue buka, gue tulis, gue terharu sendiri tuh kan. Gue terharu sendiri, gue kasih kata gue ini, gue nulis beginian loh kata gue sih, cuman kamu bisa tolong itu nggak? Gue kayak, oh my god, gitu loh. Ini kan buat lo gitu loh. Tapi kan terus, iya bodoh, kamu tuh aku bangga sama kamu gitu kan. Tapi karena buat gue pribadi dan dari awal gue nggak involve istri sama anak gue untuk dalam tujuan mimpi kita kita di dalam Provincial itu gue nggak involve gitu loh. Nah yang tahun ini agak berbeda adalah gue ngomong, ya gue tuh kepengen ICC, gue bilang sama. Yang menarik adalah waktu gue kan tiap malam gue berdoa sama si Zoe kan tidur, gue bilang yuk Zoe, papa ajarin doa yang baru ya, gue bilangnya. Dan gue doain tiap malam itu papa dapat achieve PCC. Jadi si Zoe itu berdoanya begitu. Nah, gue belajar dari Ko Andre juga gitu loh, untuk gimana sih cara kita menginvolve anak untuk yuk sama-sama gitu. Nah tadi Ko Wendy ceritain bagus. Jadi apa yang mau gue bawa ke depan yang gue belajar di tahun ini adalah yang tadi, sharing your goals, your dreams with your family,
dan let them support you gitu loh. Untuk benar-benar sama-sama ini tuh buat kita loh, rame-rame gitu loh, buat keluarga ini. Tapi tadi bawa juga ke Tuhan gitu loh lewat hal ini gitu loh. Karena kita sekali lagi nggak bisa berharap sama manusia. Bahkan gue dikasih COVID aja 1 bulan gue nggak ngapain loh langsung. Ya, jadi ya tetap di akhir tahun ini ya buat gue kesehatan nomor 1 gitu. Gue minta izin ke Victor, gue nggak olahraga dulu gitu loh. Karena gue udah habis olahraga sejak COVID, ya gue nggak tahu kenapa habis olahraga gue ngedrop, habis olahraga gue ngedrop. Nah, tapi tetap aja aktivitas gue gila-gilaan. Jadi kalau gue bilang, jadi kalau gue itu di awal tahun tuh naik banget ya, di tengah tahun itu gue cukup ngedrop. Ya karena gue fokusnya banyak rekrut orang baru, tapi masih ngedrop itu bukan dari aktivitas, tapi dari produksi. Dan di akhir tahun ini gue mulai naik lagi, itu karena gue tahu bahwa gue nggak bisa cuman hanya fokus cuman di rekrut orang, tapi gue pun punya pribadi ya, yang gue pribadi gue, karena gini, kadang-kadang, ini gue nggak tahu ya, tapi leader di Prudential itu kadang-kadang yang menarik adalah, kadang-kadang kita suka masukin goals-nya gue, tapi yang ngerjain orang lain. Gue pengen API grup gue segini, tapi ngerjainnya lo gitu misalnya. Kadang-kadang buat gue nggak make sense gitu loh, karena ya nggak bisa gitu, berharap sama nasabah aja. Tadi dibilang jangan gitu, apalagi berharap sama agent, gue bilang gitu. Nah buat gue pribadi, tetap gue lakuin bagian guanya di PCG gue. Ujung-ujungnya nanti akhirnya dengan aktivitas gue yang udah sesuai untuk goals gue untuk leader, akhirnya nanti punya, jadi ada double startup leader lah, PCC leader lah mungkin. Nah itu mah udah jadi buahnya gitu loh. Nah yang kadang-kadang kita suka mix up itu di pikiran kita adalah, gue pengen nih, gue naikin 2 orang, tapi dia yang naik. Tapi gue nggak, buat gue itu bukan goals leader, kata gue itu goals orang lain aja. Nah gue pribadi punya target sih iya, tapi bukan goals gue. Kadang-kadang goals terbalik menurut gue. Nah yang gue belajar adalah untuk gue bisa lebih wise ketika hari ini, apalagi contoh dalam segi income. Di tulisan gue ada nih, ketika gue dapat PCC producer tanpa bonansa ya, 188 betul nggak sih? 188 di PCC. Itu gue udah hitung kurang lebih, kalau dari kemarin gue udah 900 juta, tinggal kurang 1 miliar lagi, berarti gue dapat kurang lebih bersama off riding 450 juta tahunan ya, kalau bayar tahunan 5 tahun ya, perwarisan. Gue udah hitung, kalau ini 450 juta, gue bisa pakai apa sih? Yang pertama ke Singapura, ya kan gue udah ituin, udah gitu gue mau masuk perlu cerah gue pasti jalan terus gitu loh intinya. Tapi gue tahu bahwa income ini dari apa yang gue generate sendiri. Nah kadang-kadang kita suka mikir bahwa lu closing untuk orang lain, lu closing tapi gue yang dapat income-nya. Nanti nggak sih kalau leader punya goal leader itu kadang-kadang begitu. Nah itu yang gue nggak mau. Jadi gue tuh nggak kepengen ketika orang lain lagi ngalamin prosesnya, partner lagi ngalamin prosesnya, tapi kita nge-push mereka untuk supaya gue kebayang nggak sih? Nah, menurut gue itu yang gue belajar di tahun ini, bahwa you have to be wise gitu. Ketika lu punya personal memang, gue memang harus contribute buat keluarga gue sumber buat keluarga gue, lu lakuin bagian lu. Tapi untuk leader, lu kasih mereka lihat bahwa even nih, gue aja sama, gue berjuang kok buat family gue, sama-sama. Hari Kamis, gue memang sama agent gue ke Cirebon, nyetir sendiri. Ya karena udah akhir tahun, gue bilang, yuk apa yang lu bisa lakuin? Lu pernah garap Cirebon nggak katanya? Gue bilang belum. Mau nggak Cirebon? Ayo. Akhir tahun loh, even gue juga masih ada personal goal gue, tapi gue tetap bantu dia. Tapi gue nggak berharap itu closing dia itu bisa nambahin income gue buat yang 450 juta ini, ngerti gak sih? Nah itu tuh yang gue pikir bahwa kita mesti wise gitu loh ke depannya, bahwa yuk sama-sama kalau lu punya goals pribadi, lu lakuin. Untuk tim lu mau punya goals apa, lu bantu mereka lakuin, tapi jangan digabungin gitu loh. Nah itu yang gue belajar sih tahun ini, bener-bener belajar. Makanya Ray, Mike, gue bantuin mereka apa adanya. Tim lu mau join field work sama gue boleh banget. Jadi timnya Mike sama Ray itu join field sama sekarang gitu loh. Tapi ya karena buat gue, even gue nggak dapat PCC, Ray, Mike, kalau lu berdua naik jadi AD itu more than enough. Nah itu jadi ada kesananya gitu loh. Tapi bagian itu mesti clear di pikiran kita loh, terutama buat para leader ya teman-teman gitu.
Jadi membantu itu bukan ada maunya. Emang kita mau membantu hidup orang lebih bertumbuh ya. Yes. Tuh. Ya sekarang terakhir. Yang kecil ada yang besar gitu kan. Oke, boleh diulang dong pertanyaannya, gue lupa. Bentar. Oh, pelajaran yang sangat berharga apa dalam final sprint ini? Untuk kita semuanya bisa lebih bertumbuh ke depannya. Oke, pelajarannya adalah percayalah teman-temannya, sekali lagi percaya bahwa setiap dari kita punya pertempurannya masing-masing. Semua punya pertandingannya masing-masing teman-teman. Ya, dan gue sangat bersyukur bisa ada di Legacy, terutama ada di bawah bimbingannya juga salah satunya leader kita semua, Ko Andre. Tepuk tangan buat Ko Andre dong. Ko Andre waktu itu kasih satu hal, waktu itu kita lagi dapat problem gitu, bukan tantangan lah dalam hidup, dan dia kasih satu video YouTube yang bagus banget, speaker teman-teman kalau bisa tonton juga. Ya, judulnya judulnya The Last Battle. Teman-teman, ya, kita tidak pernah tahu kapan the last battle-nya dalam hidup kita itu datang, teman-teman. Ini gue izin ya, Ko Andre izin. Ini ceritanya sedikit ada berhubungan dengan Alkitab. Ya, jadi the last battle mungkin adalah sebuah momen, sebuah pertempuran terakhir yang mungkin Tuhan siapin sebelum seorang Daud menjadi seorang raja dari bangsanya. Dan bahwa sesungguhnya justru Tuhanlah teman-teman yang lagi nungguin seorang Daud untuk menyelesaikan pertandingannya. Karena ketika dia sudah punya kapasitasnya, dia sudah punya prosesnya, dengan selesai, Daud diangkat jadi raja. Tepuk tangan boleh nggak teman-teman? So, pelajarannya adalah selesaiin aja teman-teman, pertandingannya belum selesai ya, lakukan yang bisa kita lakukan, dan bersyukur Edo mengundang juga orang-orang hebat kayak Kogama dan lain, itu membuat kita jadi berpikir, punya mindset oke, simpel aja, kalau lu memang bisanya ceritain produk ini, lu ceritain aja, lakukan aja, nggak usah berpikir anak ini anak itu, lakukan yang lu bisa lakukan sekarang, itu akan menentukan masa depan Anda. Gitu aja, Do. Banyak hal hari ini. Dapat ya. banyak hal teman-teman. Wah, saya pengen aja. nambahin juga yang Wendy ngomong ya. Mungkin karena Wendy udah 2 tahun di rumah terus gitu ya. Jadi habitnya kan kurang ini ya. Kemarin juga gue kebantu sama si OSC ya namanya ya. Bener gak sih? OCS. Kenapa sih kembali? Ya OCS ya. Yang tadinya habitnya jadi cuman di rumah aja, cuma kemana. Gara-gara itu jadi lumayan ya, jadi kebantu poin-poin kayak gitu. Thank you Legacy nih yang udah ngadain. Saya aja jadi MC dengan mereka semangat nih teman-teman ya. Ya berharap hari ini yang 4 orang sharingin bukan hanya apa yang mereka jalanin, tapi struggle yang mereka mungkin, mindsetnya mereka. Mungkin teman-teman ada yang kondisinya mirip yang lagi ngalamin ya, dapat penguatan. Kita bisa beresin 2 bulan ini dengan sangat-sangat seru teman-teman. Ya, yuk kita kasih aplaus buat diri kita semua teman-teman ya. Dan kayaknya yang closing hari ini bukan saya tapi Ko Victor, kita panggil Ko Victor. Oke, thank you Glenn, thank you Joshua, thank you Wendy, dan thank you Ivan. Apa ya? Kalau bicara tentang final sprint itu ya menurut saya ini masa-masa yang paling menyenangkan di Prudential. Kenapa? Karena kita liatin semua orang ya, di mana mereka punya goal yang tadi benar-benar personal ya, dan serunya adalah tadi yang semua hadir di depan tuh belum ada yang achieve loh goalnya. Jadi lu sadar gak sih? Ya mungkin hari ini juga lu ada di posisi itu. Lu punya goal dari awal tahun yang udah ditulis, kayaknya masih jauh, masih aduh kok kayaknya gue masih perlu selangkah lagi, gue perlu 1 kali lagi ketemu orang, tapi gue belum achieve. Ya, dan ini menyenangkannya. Kenapa? Karena kita sama-sama bekerja di satu komunitas, bisa kasih semangat satu sama yang lain. Ya, dan
kemarin gue dapat satu quotes yang bagus yang menggambarkan apa yang mereka sharing hari ini. Ya, quotes itu dia bilang gini, "The man who loves the walk will walk further than the man who loves the destination." Ya, jadi orang-orang yang menyukai perjalanannya itu akan cenderung jalan lebih jauh dibandingkan orang-orang yang menyukai hanya goalnya aja. Ya, teman-teman liatin Wendy, liatin Glenn, liatin Yosua, dan liatin Ivan. Ya, jadi seperti apa mereka ketika mereka nanti itu jauh lebih penting daripada apa yang mereka dapatkan. Ya, mereka Glenn achieve Miami, oke. Tapi jadi Glenn seperti apa ketika dia achieve Miami itu jauh lebih berharga. Ya, sama seperti teman-teman hari ini. Mungkin teman-teman hadir di tempat ini dengan posisi yang, aduh gue baru ditolak, aduh Glenn kemarin closing gede, gue kok enggak. Atau mungkin ada yang ngerasa, aduh kayaknya gue udah menabur, tapi belum ada hasil. Ya, enjoy. Naik turunnya perjalanan itu akan menjadi sesuatu yang dikenang, respon kita terhadap sesuatu hal yang gak gampang itu akan jadi kekuatan di depan. Ya, mungkin hari ini itu aja. Saya kembalikan pada MC kita. MC-nya siapa tadi ya? Oh, ya. Dan semoga apa yang mereka sharing boleh diingat, boleh dibawa buat teman-teman. Karena tahun-tahun berikutnya saya percaya teman-teman yang ada di depan dan sharing buat legacy. Ya, itu ada. Oke, kasih apa teman-teman?